warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Teresia Margareta Dorothea Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak remaja konsultan. Mata kuliah psikiatri diberikan untuk mahasiswa semester 7. Modul ini membahas berbagai gangguan psikiatri dan hal yang berkaitan dengan psikiatrik. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS yang merangkum topik-topiknya dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI tahun 2012. Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan sesuai standar SKDI, yakni sekitar 60-an daftar masalah. Mampu mengenal dan mengerti mengenai penyakit gangguan psikiatrik untuk S1 melalui kuliah pakar, tutorial, bahas kasus, Q-Lab, dan untuk praktek. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain adalah SKDI 5.6 menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis, SKDI 5.7 menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penata laksanaan masalah kesehatan berdasarkan etiologi, psikopatologi, patogenesis, patomekanis, dan tata laksana. SKDI 6.3 melakukan edukasi dan konseling. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lulusan dokter mampu menerapkan ilmu gangguan psikiatrik untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Kedua, menguasai konsep dasar etiologi, psikopatologi, patomekanisme, pengobatan, penata laksanaan lain, dan rehabilitasi gangguan psikiatrik dalam kebutuhan pendidikan kedokteran dan kesehatan. Materi kuliah pakar yang diterangkan dalam mata kuliah ini diberikan dengan cara memaparkan materi kajian oleh dosen dengan penyampaian terlebih dahulu, materi tatap muka dan tanya jawab terhadap materi yang diberikan. Beberapa bahan kajian pada mata kuliah, misalnya gangguan psikiatrik anak, terdiri dari autisme, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, gangguan makan, gangguan eliminasi, dan lain-lain. Kemudian gangguan psikosis dan mood seperti skizofrenia, gangguan waham, gangguan psikotik, gangguan skizoafektif, gangguan bipolar episode manik, gangguan bipolar episode depresi, gangguan psikolotimia, depresi endogen, episode tunggal dan rekuren, gangguan distimia, gangguan depresi yang tidak terklasifikasikan, baby blues, dan postpartum depression. Kemudian gangguan cemas seperti gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan campuran cemas depresi, gangguan obsesi kompulsi, gangguan stres pasca trauma, gangguan stres akut, gangguan penyesuaian dengan mood depresi, gangguan disosiatif, gangguan somatoform, trikotilomania, gangguan fobia sosial, agorafobia dengan dan tanpa panik, kemudian fobia spesifik, kemudian ada gangguan mental organik seperti delirium yang tidak diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat, gangguan mental perilaku akibat psikoaktif seperti intoksikasi akut pada zat psikoaktif, adiksi atau ketergantungan narkoba, delirium yang diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya. Jadi semua ini kemudian akan dilakukan assessment melalui pleno dan MCQ. Sebelum penilaian pleno, mereka juga diberikan tugas-tugas pada setiap kali pertemuan berupa mengerjakan soal dari modul yang dikembangkan. Presentasi pembagian nilai berupa 50% ujian, 10% tugas, dan 40% tutorial. Kemudian pada akhirnya akan dilakukan ujian CBT dan OSCE. CBT untuk teorinya dan OSCE untuk prakteknya. Berikut ini akan ditampilkan cuplikan video pengajaran
dari mata kuliah yang saya ampu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini materi yang akan disampaikan dari modul psikiatri mengenai berbagai jenis gangguan psikiatri. Nah, mungkin kita akan refreshing dulu, kira-kira siapa yang tahu gangguan psikiatri anak itu apa saja? Siapa? Silakan. Dokter, Ya. gangguan psikiatri pada anak bisa autisme. Apalagi? Mungkin bisa gangguan kalau misalkan perhatian dokter pada anak. Oke, betul. Nah, terus satu lagi. Nah, jadi begitu banyak gangguan psikiatri pada anak karena si anak itu tidak sama seperti orang dewasa. Bisa saja ada gangguan pada anak, tidak ada pada orang dewasa. Nah, kita mulai ya. Jadi gangguan jiwa itu bisa terjadi sejak masa bayi, bukan hanya pada dewasa saja. Jadi sebagian masyarakat beranggapan bahwa gangguan jiwa itu hanya terjadi pada dewasa, padahal sejak bayi itu baru lahir, ketika dia keluar dari perut ibu yang hangat, dia sudah merasa tidak nyaman, mungkin karena ketika dia keluar dari perut ibu yang hangat dan keluar di luar yang terasa dingin, disitulah kecemasan pertama kali terjadi ketika anak itu dilahirkan, ya. Nah, gangguan jiwa pada anak berbeda dengan pada masa dewasa karena anak itu bukan dewasa mini, ya. Nah, kita lihat ya jenis-jenis gangguan psikiatri seperti yang sudah beberapa teman tadi sampaikan, bahwa banyak sekali. Ada gangguan spektrum autisme yang terdiri dari gangguan Asperger, gangguan ada Rett syndrome, ada gangguan disintegrasi pada masa kanak, ada PD-dinos, kemudian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ada retardasi mental, gangguan belajar, gangguan perkembangan koordinasi, gangguan perilaku, gangguan makan, gangguan tik, gangguan eliminasi, gangguan komunikasi, gangguan cemas perpisahan, mutisme selektif, dan gangguan perlekatan reaktif pada masa bayi dan masa kanak. Kemudian ada gangguan pergerakan stereotipik, gangguan mood pada masa kanak. Jadi mood itu bukan hanya pada dewasa ya. Sejak anak-anak pun sudah mempunyai kemungkinan untuk mengalami gangguan mood. Kemudian ada skizofrenia pada masa kanak, kemudian ada gangguan fungsi intelektual ambang. Jadi pada masa gangguan fungsi intelektual ambang ini mungkin anak itu bisa ke SLB atau ke sekolah SD biasa yang tidak menuntut banyak pelajarannya. Kemudian ada masalah akademik, perilaku antisosial pada masa kanak atau remaja, dan masalah identitas. Ya, kita masuk pada gangguan spektrum autisme seperti saya sudah sampaikan tadi. Kalau gangguan autisme infantil genap, lengkap gejalanya. Ada terlambat bicara, kemudian gangguan interaksi sosial, dan masalah perilaku. Untuk gangguan Asperger tidak ada keterlambatan bicara. Kalau gangguan Rett, ciri khasnya adalah anak itu seperti gerakan mencuci tangan, ya. Dan pada masa dewasa berkembang dia, maka motorik kasarnya akan semakin lemah. Jadi mungkin saja dia akan berada di kursi roda. Kemudian ada gangguan disintegrasi pada masa kanak, dia sudah berkembang, misalnya sudah pintar sampai 2 tahun atau 4 tahun kemudian mundur, dan dia mengalami gejala-gejala seperti autisme. Kemudian gangguan PD-dinos atau pervasive developmental disorder. Terdapat 25% dari gejala-gejala autistik, seperti itu ya. Jadi gangguan spektrum autisme mempunyai gejala pokok 3 ya. Interaksi sosial. Interaksi sosial itu termasuk komunikasi. Kemudian perilaku itu termasuk hiperaktif. Nah, 75% autisme infantil yang berat itu IQ-nya di bawah rata-rata ya. Nah, kemudian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif yang sering salah didiagnosis dengan autisme. Dia mempunyai gejala-gejala inatensi, hiperaktif, dan impulsivitas.
impulsivitas, yang mana dia terdiri dari 3 kategori. Yang predominan inatensi saja, kombinasi inatensi dan hiperaktivitas, kemudian ada kombinasi plus impulsivitas, ya. Nah, IQ-nya di atas rata-rata, sekalipun angkanya rendah, nilai akademiknya, prestasinya rendah, tapi IQ-nya bagus sebetulnya. Dia pinter. Kalau dia konsentrasinya bagus, dia bisa juara kelas. Jadi etiologiknya adalah genetik, neurokimia, dan neurologis. Neurokimia mungkin neurotransmitter, yaitu dopamin, serotonin, dan noradrenalin yang berperan, ya. Nah, kemudian retardasi mental. Jadi retardasi mental ini didapatkan sebelum usia 18 tahun. Jadi penurunan intelektual yang berlangsung sudah masa dewasa itu demensia. Kalau di bawah 18 tahun pada masa kanak-kanak kita sebut sebagai retardasi mental. Terdiri dari retardasi mental ringan, sedang, dan berat dan sangat berat. Jadi ini juga sering berhubungan dengan komorbiditas penyakit fisik, ya. Down syndrome, Klinefelter syndrome, seperti itu, ya. Nah, etiologi kelainan kromosom, ya. Jadi penyakit-penyakit kelainan kromosom biasanya berdampingan dengan retardasi mental. Kemudian ada infeksi, penyulit kehamilan, dan masalah prenatal, perinatal. Juga trauma kepala. Jadi misalnya terbentur atau misalnya dalam kelahiran itu menggunakan alat-alat yang membuat trauma pada kepala bisa menjadi retardasi mental di kemudian hari. Kemudian gangguan belajar. Gangguan belajar terdiri dari gangguan matematika atau diskalkuli, gangguan membaca atau disleksia, gangguan ekspresi tulisan atau disgrafia, dan etiologi ini multifaktorial, ya. Jadi misalnya gangguan membaca, dia sulit membedakan huruf yang berkelompok, misalnya B dan D atau P dan Q. Kemudian gangguan matematika, dia sulit untuk membaca soal cerita dan menerapkan dalam fungsi perhitungan, ya. Kemudian gangguan ekspresi tulisan, dia sulit untuk dieja. Misalnya kita membaca sesuatu suruh dia menulis, dia akan sulit untuk mentransfer dalam bentuk tulisan, ya. Itu mengenai disgrafia. Berbeda dengan DCD motorik halus, di mana dia akan merasa mudah capek untuk menulis, ya. Dua-duanya menulis, tapi kalau ini dia sulit untuk mengekspresikan apa yang kita eja ke dia, kita dikte, dia sulit untuk menulis. Tapi kalau gangguan DCD motorik halus, dia mudah capek karena otot-otot intrinsiknya lemah. Nah, ini itu, ya, gangguan perkembangan koordinasi. Tadi motorik halus, kemudian ada motorik kasar. Berlari-lari mudah jatuh, ya. Melompat sulit, berdiri satu kaki dia sulit karena masalah dalam motorik kasarnya, ya. Berdampak juga pada masalah visuospasial dalam menangkap bola. Kemudian dia menulis juga di baris-baris, dia akan lewat-lewat garis. Nah, itu perkembangan koordinasi motorik halus yang berkaitan dengan visuospasial. Jadi dia menulis tidak rapi, ya. Jadi bisa dilakukan tes. Jadi pada anak-anak masa bayi, kalau dia sudah mulai ada terlihat masalah gangguan perkembangan motorik kasar, maka dia sulit untuk mengangkat kepala, berputar, dia sulit merangkak, dia sulit untuk balik badan, duduk. Kalau misalnya dia baru belajar duduk, dia mudah-mudah jatuh, ya. Begitu juga berjalannya akan lamban, dia mencapai catch up untuk perkembangannya, ya. Demikian juga motorik halus, dia sulit untuk memegang benda, memasukkan, meronceh, ya, kurang mantap. Nah, bisa seringkali dia berkaitan dengan keterlambatan bicara pada masa kanak, sehingga terjadi kompleksitas dalam perkembangan anak tersebut. Nah, kemudian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi yang sering didede dengan gangguan autisme karena ada keterlambatan bicara, ya. Bisa dia terlambat gangguan ekspresifnya, bisa ekspresif dan reseptifnya, bisa juga hanya reseptif, dia menerima orang berbicara itu keliru atau belum optimal. Kemudian ada gangguan fonologis, gagap, dan gangguan komunikasi yang tidak ditentukan, dan
Ini semua terjadi pada kanak-kanak. Nah, misalnya gangguan fonologis, dia akan ada kata-kata tertentu yang kurang huruf, ya, atau dia gantikan. Misalnya monas, dia bilang mona, ya. Anak-anak kecil ya yang cadel-cadel, tapi sudah mungkin usia SD, kenapa dia bicara masih belum lengkap? Jadi dia ada gangguan fonologis. Kemudian gagap. Gagap itu cara berbicara yang ada perpanjangan huruf vokal, misalnya membahasakan sesuatu, dia di awalan kalimat pakai kata atau di tengah atau di akhir, disisipin, ya. Nah, kemudian gangguan komunikasi yang tidak ditentukan, di mana ada kelainan dalam nada, kualitas bunyi dan resonansi. Misalnya harus bertanya, dia malah membuat kalimat pernyataan, atau sebaliknya, harusnya dia membuat kalimat pernyataan, dia membuat kalimat tanya, seperti itu, ya. Nah, kita masuk kepada gangguan eliminasi. Gangguan eliminasi ada enuresis dan enkopresis. Enuresis, dia buang air kecil, ya, mungkin di celana atau sembarangan. Dan kalau enkopresis, dia akan buang air besar, padahal dia sudah usia harusnya lulus untuk toilet trainingnya, yang pada masa usia 2 tahun harusnya dia sudah lulus, ya. Nah, kemudian gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu ada gangguan perilaku menentang dan gangguan perilaku konduksi. Gangguan perilaku menentang itu ditandai dengan negativistik, permusuhan. Setiap kali ada instruksi dia menentang, ya. Dia juga bisa menentang norma-norma sosial. Pada saat masa SD, dia menentang di rumah, menentang di sekolah terhadap guru. Jadi dia aktif menentang. Kemudian gangguan konduksi, perilaku konduksi, di mana dia berbuat onar, bisa dia mencuri, melakukan hal-hal yang buruk seperti orang dewasa yang penjahat, ya. Dan ini terjadi sekurang-kurangnya 6 bulan. Banyak anak-anak yang menjadi provokasi tawuran, biasanya mereka mempunyai bibit-bibit gangguan perilaku konduksi, ya. Jadi semua gangguan perilaku ini tentunya onsetnya pada masa kanak dan masa remaja. Nah, kemudian ada gangguan makan, ya. Gangguan makan di mana anak itu kalau gangguan ruminasi, dia sudah makan kemudian dia akan mengeluarkan kembali. Kemudian juga ada pika. Pika itu dia makan makanan yang bukan makanan. Jadi misalnya tisu, kertas-kertas, plastik-plastik, rambut, batu. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai picky eater. Picky eater itu dia memilih-milih makanan, ya. Jadi mungkin lihat di TV ada makanan atau iklan apa, dia maunya beli itu, tapi setelah dibeli ternyata dia tidak suka, atau dia memilih-milih makanan yang lain, bahkan makanan-makanan yang lembek-lembek dia tidak mau. Nah, ini juga yang harus dipahami, bahwa gangguan ruminasi yang saya jelaskan tadi itu didede dengan morbus Hirschsprung, ya, muntah-muntah terus. Kalau ada kelemahan saraf di usus, bisa itu merupakan morbus Hirschsprung dan bukan merupakan gangguan ruminasi pada bayi. Oke, baiklah. Mungkin ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Silakan. Terkait dengan gangguan eliminasi, di mana bisa jadi ada terjadi adik-adik itu sering buang air kecil sembarangan ataupun buang air besar sembarangan. Bagaimana penata laksanaan yang dapat kita lakukan? Jadi tata laksana untuk gangguan eliminasi ini ada 2 macam. Bisa terapi obat, kemudian bisa kita kombinasi dengan terapi perilaku, ya. Terapi obat itu kita menggunakan antidepresan, ya. Kemudian terapi perilaku itu kita lakukan desensitisasi. Misalnya kita mulai mencoba pada malam hari ini, kita memberi minum dia sore hari dan
membatasi minum pada malam hari. Kemudian pada jam-jam tertentu dia dibangunkan untuk buang air kecil, ya. Jadi dia akan jam 12 misalnya dia sudah tidur jam 9, jam 12 kita bangunkan untuk dia buang air. Dan kita akan latih dia untuk menahan kencing biarpun hanya beberapa saat agar supaya tidak terpola untuk mengenakan pampers terus pada malam hari, ya. Dan toilet training itu pantasnya setiap anak sudah dilakukan sejak usia 2 tahun. Harus lulus 2 tahun. Jadi kalau harus lulus 2 tahun, 18 bulan kita sudah mulai lakukan trainingnya, toilet training, ya. Kepada semua anak akan lakukan seperti itu. Demikian, ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Pertanyaan dokter mengenai mungkin antara gagap dokter dengan autisme selektif dokter, apakah terdapat perbedaan dokter atau mungkin pada anak-anak yang gagap dok juga bisa mengalami autisme selektif dokter? Jadi kita ketahui gagap itu ada bagian juga dari cemas. Nah, ketika dia melakukan berbicara dengan orang lain, dia akan mengulang-ulang kata-kata ekor dan akhirnya penyampaiannya tidak optimal. Ya, misalnya dia akan mengatakan, aku mau pergi, aku mau pergi, ya. Nah, lebih buruk lagi yang disebut latah, ya, itu ada kaitan, ya. Misalnya dia dikagetkan, kemudian dia akan berulang-ulang berbicara satu kata, misalnya teman-temannya sudah mengetahui bahwa dia latah, dia dikagetkan dan dia akan ngomong kata yang berulang, misalnya kapok begitu. Atau dia bahkan paling buruk dia mengatakan alat kelamin, sehingga anak itu ada kasus seperti itu dan dia dilecehkan, dibully oleh teman-temannya karena ngomong jorok, ya. Dan itu menjadi dampak sekunder depresi, ya. Dia tidak mau ke sekolah karena dia sudah dibully dan dia mengalami depresi seperti itu. Nah, mengenai tadi gagap dan mutisme selektif. Jadi mutisme selektif, mutisme itu ada mutisme biasa yang mana dia tidak akan berbicara kepada semua orang, tapi kalau mutisme selektif dia akan seleksi mana individu yang dia mau menjawab atau berinteraksi dalam pembicaraan. Mungkin hanya ibunya, mungkin hanya gurunya, atau orang yang dia rasa nyaman. Karena dia merasa bahwa ketika dia berbicara dengan orang lain mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan atau ada trauma tersendiri pada waktu-waktu yang lalu ketika dia berbicara dengan orang lain, dia merasa tidak nyaman karena mungkin dikoreksi, dikritik, dan akhirnya terjadilah mutisme selektif tersebut, ya. Jadi demikian. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan antara autis dan gangguan pemusatan perhatian hiperaktif? Oke, ya. Jadi gangguan pemusatan perhatian hiperaktif seringkali onsetnya pada usia 3 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan onsetnya pada masa bayi. Sehingga untuk membedakan dengan autisme, karena ada juga GPPH itu terlambat bicara, ya. Yang jelas tadi, ya, kalau untuk gangguan autisme itu ada masalah perilaku, interaksi sosial, kemudian ada keterlambatan bicara. Tapi kalau kita mau bedakan dengan GPPH, anaknya familiar, anaknya suka bergaul, ya. Kalau autisme, anaknya itu tidak mau berinteraksi. Dia punya kehidupan diri sendiri, ya. Dia hanya terpaku dengan diri sendiri, main sendiri, tidak mau berteman. Kalau kita mulai bawa ke playgroup,
dia tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya. Dia mau main sendiri. Kalau anak GPPH, biarpun dia tidak bicara, kalau misalnya dia ada keterlambatan bicara, dia mau bergabung dengan teman-temannya, ya. Bahkan anak GPPH itu usil, ya, suka ganggu-ganggu temannya. Tapi kalau anak autis, dia berdiam diri, ya, dia hanya sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan mainannya sendiri, sibuk lari-lari sendiri, tidak mau bergabung, tidak mau antri di prosotan, tidak mau antri dengan mainan lain, tidak mau sharing, dan dia rasa biasa itu, ya. Kalau teman-teman lain kan butuh teman, kalau dia tidak merasa dia butuh teman, seperti itu, ya. Nah, ada lagi? Oke. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, ada hal yang saya ingin sampaikan juga mengenai perbedaan terapi dari gangguan autisme dan GPPH. Nah, karena gangguan autisme itu neurotransmitternya juga hanya serotonin dan dopamin, sementara GPPH itu serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Nah, treatmentnya juga berbeda, ya. Kalau ADHD atau GPPH itu menggunakan Ritalin, kemudian autisme kita gunakan terapi obat risperidon, ya. Nah, Ritalin metilfedinat itu biasanya dia ada 10 mg atau 18 mg, kemudian kalau risperidon 2 mg tapi kita gerus 0,2 mg per kali, ya, dicampur dengan vitamin, seperti itu mungkin, ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapat bekal ilmu pengetahuan. Kemudian saya akan memberi tugas kepada masing-masing. Gangguan-gangguan yang tadi sudah dipaparkan, penyakit gangguan jiwa, psikiatri anak, tolong diberi mengenai tata laksana, ya. Tata laksana dalam hal medikamentosa, mungkin farmakologi dan non farmakologi, ya. Baiklah, kalau sudah kita akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.